Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa li ummati sayyidina wa nabina Muhammadin al-ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Iya kenapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang seseorang itu tidak akan pernah terbuka hijabnya dengan Allah jika dia tidak mengenali Allah secara benar dan baik. Tidak cukup hanya sekedar mengenal ilmu tauhid, tidak cukup seseorang hanya mempelajari ilmu fikih, tapi seorang harus maju lagi untuk mengenal Allah. Diringkas di dalamnya pengetahuan itu pada ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah juga tidak akan bisa dipahami orang tanpa melewati yang lebih besar daripada itu, yaitu yang disebut dengan tasawuf atau kesucian diri seseorang. Sehingga Nabi pernah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Hadis ini disampaikan oleh Syekh dalam kitab Sirul Asrar. Seseorang apabila mengenal dirinya, pastilah dia akan mengenal Tuhannya. Disitulah terjadi perjalanan seorang hamba mengenal Tuhannya. Tentu saja mengenal Allah tidak bisa dengan pikiran kita. Kita perlu bimbingan dari orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka hijab seseorang itu pasti terus-menerus menghijab dirinya selama diri manusia itu dia merasa ada pada dirinya. Hijab itu mulai terbuka ketika dia menyadari tentang eksistensi keberadaan dirinya, betapa lemah dan tidak berarti dirinya itu. Kemudian dia belajar menghilangkan hawa nafsu dalam dirinya, mengendalikan hawa nafsunya sedikit demi sedikit. Panabna anil aqwani dunya wa ukhra. Akhirnya dia pun menjadi panah daripada dunia dan ukhra. Yang dilihatnya adalah Allah. Di kanannya Allah, di depannya Allah, di belakangnya Allah, di kirinya Allah. Bertengadah dia melihat Allah. Dipejamkan matanya pun Allah, Allah. Lalu Allah itu dengan bahasa yang lebih rumus menjadi hu. Mengembang lagi makna hu itu menjadi bermakna dalam jiwanya. Hak. Allahul haq. Hu haq. Allahu hai. Allah yang maha hidup. Allahul qayyum. Hu qayyum. Allah yang maha berdiri sendiri. Sampai 12 asma yang diketahuinya. Maka menjadi sempurnalah kebatinannya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah ia, hatinya pun hanya terisi dengan Allah, sedangkan yang lain masuk ke dalam hatinya gugur seperti kendi pecah yang dimasuki air. Maka air itu meleleh jatuh, tidak tersisa sedikit pun di dalam kendi itu. Kendi itulah hatinya, hati yang munkasarah, hati yang sudah patah, hati yang sudah pecah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, anna inda munkasarati qulubihim,
li ajri, aku bersama orang-orang yang hatinya sudah patah hati dengan selain daripada Allah. Li ajri, hanya karena sebab aku, kata Allah, maka orang itulah orang yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan mengingat Allah itu begitu sulitnya bagi seorang hamba, karena begitu dia ingat kepada Allah, ingatan di dalam dirinya terbit pula hal-hal yang membayanginya, yang menggoda dan menipunya. Kenapa? Dikarenakan di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah membayanginya sehingga melupakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang mukmin yang baik, dia selalu mengingatkan dirinya untuk selalu ingat, untuk selalu belajar, sehingga kembali dia terporos dan terfokus untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang keadaan itu sampai kepada kematiannya. Kadang ada mukmin yang baik, diangkat Allah menjadi aulia Allah, hatinya tidak lagi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya tidak tertancap dunia terisi di dalam hatinya. Subhanallah, berbahagialah orang yang ini, yang diangkat Allah menjadi aulia Allah minimal sehari sebelum kematiannya, atau beberapa detik dan saat sebelum kematiannya. Subhanallah, agar orang tersebut menjadi kekasih Allah pada setelah kematiannya. Subhanallah. Inilah sebuah gambaran, sehingga orang-orang yang ingat kepada Allah hatinya menjadi lembut, lain, maka dia pun menjadi berbahagia. Sehingga ketika dia menjalankan sifat-sifat sabar, sifat-sifat syukur, sifat ridho kepada Allah, tawakal dan ikhlas secara serta-merta terkeluar dalam dirinya, orang itulah yang disebut mendapatkan manan dari Allah, anugerah kelembutan dan kasih sayang pada diri seseorang itu, wal wilayah, bahkan mendapatkan wilayah kewalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, biizni ilahil asya'i fid dunya qoblal akhirah. Allah memberikan izin kepadanya untuk diangkat dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang hamba tidak melewati satu proses yang sulit, bisa diangkat Allah menjadi aulia Allah, yaitu kekasih Allah. Wa amma fil ukhra bidaris salam wal jannah al ulya, di akhirat kelak dia mendapatkan surga yang dijanjikan Allah berupa darus salam, surga yang disebut dengan surga as-salam, wal jannatul ulya, yaitu negeri surga yang ditinggikan Allah. Panzur ila wajhil maula, panazzuru ila wajhil maulal karim, maka dia memperhatikan keadaan itu adalah bagi orang-orang yang sudah bisa melihat Tuhannya, memandang kehidupan ini tidak lain pada rumus makna ketuhanan saja, tidak ada yang lain. Jadatan wa minhu ayil manan allazi la ghayata lahu wala muntaha, dia akan berada pada satu tujuan terakhir dari makna ketuhanan itu sendiri. Allah itu ada, Allah itulah segala sesuatu itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah dia makna di dalam Al-Quran, kul kulun min indillah, dia menyatu dalam makna itu bahwa segala sesuatu itu hanya saja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampailah dia dengan perkataan Syekh, ij'alil khaira wasyarra syamarataini min gusnaini min syajaratin, jadikanlah al khairu wasyarra, al khaira wasyarra, kebaikan dan keburukan itu sesungguhnya dari batang pohon yang sama, akarnya sama, sumbernya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai dia juga melihat kehidupan ini baik dan buruk itu adalah bersumber dari sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul kulun min indillah, tiap segala sesuatu dari Allah. Ini paling sulit nih.
firman Allah, ada firman Allah dalam Al-Quran tapi paling sulit dipahami. Kenapa? Memang sengaja Allah membuat sulit dipahami. Kenapa jadi sulit dipahami? Kenapa? Karena memang untuk orang-orang yang terpilih bisa memahami. Kan begitu. Ya enggak? Kita sudah bicara bagaimana lapisan syariat. Kemarin ada lapisan tarekat, ada ma'rifat, dan ada hakikat. Sudah kita pahami ayat Al-Quran itu ternyata macam-macam. Ada ayat ini dominan syariat, ada ayat ini dominan hakikat, ada ayat ini dominan tarekat. Misalnya ayat syariat aqimis sholat, dominan kan syariat, kerjakan sholat, dominan tuh syariat. Tapi ada lagi dominan itu apa ya? Dominan lain, main domino lain. Dominan itu apa? Dominasi lah. Menguasai. Ada lagi menguasai ayat yang dominan tarekat. Man amila amalan solihan falanaziyanahu hayatan thayyiban. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti di akhirat. Hayatan thayyiban, kehidupan yang sangat baik. Nah, itu dominan tarekat itu ayat itu. Ada lagi ayat yang hakikat. Waduh, hakikatnya apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa saja, ya kan? Wallahu khalaqakum. Kalau Allah menciptakan kalian dan apa saja yang diperbuat oleh kalian subhanallah. Ini ayat ini dominan sekali hakikat. Hah? Kenapa jadi begitu? Begitulah. Ada ayat itu dominan ma'rifat yang sifatnya pengajaran kepada kita. Perhatikan panjul. Kaifakanal ladzina yukadzibuna fiddin. Perhatikan bagaimana orang-orang terdahulu yang sudah mendustakan agama, ya enggak? Nah, atau misalnya yang menghardik anak yatim, wailul likulli humazzatil lumazah alladzi jama'a lahu wa addada, dan seterusnya. Ayat-ayat bersifat ma'rifah, mengenal Allah melewati kehidupan, mengenal Allah melewati kehidupan. Apa hubungannya dengan Allah? Orang durhaka kepada ibu bapak kemudian dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Apa hubungannya dengan Allah? Adalah menyakiti Allah, adalah situ? Tidak ada. Adakah mencela Allah di situ? Tidak ada. Siapa yang disakitinya? Hah? Menyakiti ibu bapak, menyakitkan hati ibu bapak. Ibunya tidak sakit, tapi hati Sidin yang sakit. Tubuh beliau tidak apa-apa. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu uff, cih. Adalah bolong telinga Sidin, memang telinga bolong lah. Mata Sidin rusak adalah, telinga beliau rusak ada enggak? Enggak ada. Kaki beliau kutungkah, hilangkah kakinya? Tidak. Hati Sidina. Nah, lalu Allah memasukkan dia ke dalam api neraka. Ini ma'rifah sebenarnya. Dalam riwayat satu hadis, Alqamah ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kurang apa? Nah, luar biasa, namanya sahabat. Nabi sering bersama melihatnya si Alqamah ini. Suatu saat dia mau meninggal, istrinya Alqamah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa mengucap la ilaha illallah pada akhirnya, apalagi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah aja tidak bisa. Ya aja Rasul datang, ya Rasulullah, dicek Rasulullah. Oh, kamu ini ada masalah kah? Apa mah? Oke, kamu masalah kamu, ya Rasulullah. Kamu minta ampun kepada ibumu. Minta ampun kepada ibu. Lalu Alqamah minta ampun kepada ibunya. Sampaikan kepada ibu. Ibunya ternyata tidak mau di rumahnya, pindah ke tempat lain. Dipanggillah oleh istrinya, ibunya. Akhirnya datang. Tuh Rasulullah ada mau datang. Asalnya Alqamahnya tidak mau datang, ada Rasulullah mau datang. Di sebelah. Ya, kira berapa buah rumah datang. Tuh maafkan anakmu. Udah mau ya Rasulullah. Kenapa tidak mau ya Rasulullah? Karena Alqamah itu dia lebih mementingkan istrinya ketimbang aku. Ujar orang tua. Nih sakit hati ya lah, jangan lah.
Nah, orang tua sakit hati. Hati-hati dijaga orang tua kayak apa supaya sakit hati. Tapi guru ajar Abah Mamulun sudah meninggal dunia, guru ajar enggak apa-apa lagi jar. Biar di dalam kubur pun Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja orang mukmin yang meninggal dia akan merasakan dikabari, didatang tuh radul malaikat, didatangkan, diinformasikan malaikat datang kepadanya tentang keadaan anak-anaknya. Jadi bisa sakit hati juga orang dikubur. Yasmauna kama tasmaun. Orang-orang dalam kubur itu ya Rasulullah, mereka mendengar sebagaimana kalian mendengar, la tasmaun, tapi kalian tidak tahu. Karena setelah meninggal baru tahu. Gitu kan. Akhirnya Alqamah, ibunya tidak mau memaafkan Alqamah. La ilaha illallah tidak bisa diucap oleh Alqamah. Di pembaringan Alqamah bingung. Lalu Nabi berkata kepada Bilal dan Abu Bakar ketika itu ada. Bilal, Abu Bakar, cari kayu. Dicari kayu, dikumpulkan kayu. Ibunya melihat di muka rumah, untuk apa ya Rasulullah? Untuk membakar Alqamah. Kenapa jadi dibakar? Daripada dia api neraka, masuk dibakar api neraka, lebih baik aku yang membakarnya dengan api, jar Rasulullah. Lalu terkejut ibu, jangan ya Rasulullah, kasihan si Alqamah. Nah ini sejahat-jahatnya ibu, sejahat-jahatnya abah, masih ada sayang kepada anak-anaknya. Nah ini cerdasnya Nabi ini. Makanya Nabi itu patonah. Yalah patonah. Patonah itu cerdas artinya, bisa memberikan jalan keluar segala hal aja. Kita masalah banjir aja susah banget jalan keluarnya lah. Ini masalah akhirat nih. Masya Allah. Setelah itu akhirnya ibunya memaafkannya. Subhanallah. Lalu Alqamah pun mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca dalam kitab hadis, babul hadis li Syekh Imam Sayuti maupun Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Tanqihul Qaul. Itu marifah. Itu marifah, pelajaran marifah itu. Ya enggak? Nah, cuma orang tidak tahu banyak. Kita ini kan belajar campur-campurnya enggak apa-apa juga. Campur-campur enggak jadi masalah, yang penting mengerti kan? Nah, semua ini, bagian-bagian ini perlu diperhatikan kata saya. Di dalam hidup ini ada baik, ada buruk. Sebenarnya alam semesta ini tidak ada baik dan tidak ada buruk. Semuanya sebenarnya baik aja. Yalah. Yalah. Coba anggap manusia tidak ada di alam ini. Atau baik dan buruk itu tidak ada istilah baik dan buruk. Lampu merah atau sebelum ada lampu merah kayak apa dengan ada lampu merah? Begitu ada lampu merah baru kelihatan siapa yang salah. Yalah. Sebelum ada lampu merah ketahuan lah ada yang salah jalan orang. Tidak ada. Begitu ada peraturan polisi pakai helm harus jalan, maka ketahuan yang tidak pakai helm dianggap salah. Nah tuh Paloi waktu membeca Paloi ada larangan, dilarang becak lewat sini aja, ada gambar beca pula. Kayaknya Paloi tetap aja membawa penumpang lewat situ. Anak menembus Bip, bila keliling jauh lah Bip. Nah, baik tembus itu pelit ke polisi udah bisa membaca kartun aja tuh ada gambar beca dilarang jar. Lihat Pak lo, iya benar aja tuh gambar beca. Cuma Pak polisi jar, beca itu kan gambarnya ndak ada penumpangnya. Kalau sayanya kan ada penumpangnya, Pak polisi jar, berarti ndak dilarang situ. Nah ini nih Bu Ai bilang ya, tapi polisi ini pintar juga, udah bisa membaca kartu jar. Tuh tulisannya dilarang becak lewat sini aja Pak polisi. Ya Pak polisi maaf, ujar Paloi soal membaca ini udah bisa diuji juga ya Kak. Saya tidak bisa membaca. Nah, padahal bisa, Paloi ini cuma berdusta juga nih, Paloi ini berdusta juga. Anda bisa membaca Pak polisi. Kalau saya bisa membaca, saya sudah enggak mau saya membaca, saya jadi polisi sudah waktu itu jangan. Mesti. Makal aja kerjaan Bipe Paloi.
Rusak palu ini. Hati-hati tak kawini palu lah ibu lah. Maka seperti itulah peraturan. Begitu ada peraturan, barulah ada salah dan benar. Di zaman Adam alaihissalam boleh saudara, dua saudara laki-laki namun kawin. Begitu ada peraturan dilarang, tidak boleh, ya kan? Sampai kepada syariat kita bukan hanya dua saudara yang tidak boleh kawin, tapi mengawini perempuan yang bersaudara pun dua-duanya dijadikan istri tidak boleh. Tidak boleh lah. Paham ya kalau lah. Tidak boleh kakaknya dikawini, adiknya dikawini juga dua-duanya, kecuali meninggal yang satu baru dikawini boleh. Nah seperti itu. Atau menggabungkan dengan acil sama paman atau acilnya. Si perempuannya dikawini, mamarinanya dikawini, tidak boleh juga. Dikumpulkan satu orang. Kalau pengen nak bini dua jangan jangan dikawini lah. Nah itu jahir. Peraturannya jahir. Kita kembali kepada itu. Maka baik dan buruk itu ada ketika ada peraturan. Selama ini engkau sibuk memperhatikan itu. Soal mana lalu lintas jalan sebagainya, yang kamu persoalkan lalu lintas peraturan jalan. Tidak engkau dekati yang mengatur peraturan itu. Ya kalau lah, iyalah. Kamu sibuk soal ribut-ribut soal benar dan salah. Kamu tidak mendekati siapa yang menentukan benar dan salah, siapa yang menentukan baik dan buruk. Nah ini betul gaib. Maka carilah asal masalahnya, kata Syekh. Min sajaratin wahid. Pohon itu satu tapi cabangnya bisa bermacam ragam. Bahkan di dalam satu pohon buahnya bisa berbeda-beda. Hasilnya ada manis, ada pahit. Yasmuru halwan wal ukra marron. Salah satunya al-gusna ini yasmuru halwan wal ukra marran. Terkadang buah itu ada pahit, ada juga buah itu manis. Halwan itu manis, marron itu adalah pahit. Patrukil bilada wal aqalim wa nahwal ardi allati yahmilu ilaiha haji syamaratil ma'kuzah min hajihi syajarah. Tinggalkanlah negeri mana tempat buah-buahan itu. Ini perumpamaan. Atau wilayah yang tentang orang jual buah-buahan itu. Pasti kalian akan kalau kita beli buah, pasti yang kita persoalkan ada buah durian ya lah di pinggir jalan kita beli, pasti kita memilih apa yang manis, yang baik ya lah dibuka durian tuh ya lah. Atau kalau limau rasa aja ya lah. Ada kadang gratisan ya paling ndak orang. Ada yang gratisan yang masam jar tukang jual. Ambil palu ya plastik kumpulkan yang masamnya sini aja. Anak gratis. Kita memilih limau atau jeruk itu mana yang pahit, mana yang manis, pasti kita pilih manis. Nah, baik dan buruk itu seperti manis dan pahit. Yang manis itu baik, yang buruk itu adalah pahit. Maksudnya begitu. Maka satu saja, wafid minha wa min ahliha waqtarib. Maka tinggalkan saja semua itu. Engkau tidak usah berdebat mempersoalkan baik dan buruk itu. Minas sajarati wa kun sa'ihaha wa qadimahal qaim indaha. Tapi dekatilah akar daripada buah itu atau pohon, batang pohonnya. Duduk saja di sana, perhatikan di sana. Maksudnya dekati Allah yang menciptakan baik dan buruk. Ini metode bagaimana agar kita mendapatkan buah yang baik terus dalam hidup ini. Sama seperti kemarin ada satu metode agar membaca hadis itu terlalu banyak, kita tidak bisa mengerti hadis itu banyak, jutaan hadis itu. Dosa hadis yang jutaan itu
Hadis Imam Bukhari saja, Sahih Bukhari itu ada 10.000 hadis. Bisa lah kira pian membaca ya, belum lagi menghafal, membacai. Habis membacai mengingat, kau lah mengatakan di kepala, bah paling ingat bini di rumah pian. Ya kan? Nah, nang suka main futsal nang ingat, ya lah. Hadis Imam Muslim berapa? 8.000-an. Nggak pernah coba menghitungi, ujar guru urun 8.000-an nih jar. Nah, hadisnya dibacai lucut. Tarmiji, Nasai itu rata-rata puluhan ribu lah, 6.000 ada, 10.000 ada, 8.000 jumlah hadisnya butirnya. Itu lain-lain. Kawala pin bacai, habis umur pin bacain nggak bisa. Caranya adalah dekati Nabi supaya cahaya Nabi itu tertimpa kepada kita, sehingga setelah tertimpa itu kita mengamalkan tanpa membaca teks, kita bisa mengamalkan hadis Nabi. Bagaimana cara? Betul. Semua kebaikan Nabi itu, semua yang dilakukan kebaikan Nabi itu adalah terjemah daripada makna Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhama'u bainahum. Jadi apa saja yang bersifat kasih sayang itu baik. Pasti baik. Coba kasih guru nih, nah duit, pin ada duit lah 100.000 kasih guru nih, senang sih din. Cari dalam hadisnya ada enggak mengasih orang duit 100.000 disukai oleh Allah, ada enggak dalam hadis? Hah? Ada kan? Enggak ada. Yang dalam hadis itu kan bila melakukan kebaikan, jadi sayang tuh kan ya lah. Kalau ngasih duit 100.000 enggak ada. Ya lah. Tapi dengan melakukan itu pian sudah mengamalkan ribuan hadis yang menjelaskan tentang kebaikan berkasih sayang kepada orang lain. Mengunjungi orang sakit, si Udin sakit, kita kunjungi, kita doakan, senangnya. Itu pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kematian, ada orang tuanya teman kita kematian, kita doakan orang tua teman kita. Itu kebaikan. Meskipun dalam hadis mungkin pian sulit mencarinya di mana, tapi pian sudah mengamalkan. Itulah cahaya Nabi yang langsung. Lakukan yang disebut dengan hati nurani. Bagaimana mendekati Allah? Mendekati Allah juga dengan hati nurani. Itulah akarnya kata Syekh. Ya kan? Jangan engkau berpikir tentang soal baik dan buruk. Itu susah engkau. Engkau perlu ilmu yang tinggi. 10 tahun, 20 tahun belum tentu lulus kamu memahami itu. Tapi dekati Allah dengan hati nurani. Duduk renungkan. Apalagi kalau ada nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jalani, mudah lagi. Wa'rib gusnaini wasamarataini. Perhatikan batang pohon itu, wasamaratain, dan dua buah yang pahit dan yang manis, wal janibain, dan di belakang pohon itu, pakun ila janibil gusni wasamari halwan pahinayin yakunu guzauka wa quwwatuka minha. Duduk saja engkau di buah yang manis, dekat batang pohon itu, dekat akar pohon itu, di jalur yang baik, maka engkau menjadi orang yang baik. Kayak apa itu? Dekati aja, mencari orang-orang baik ke pengajian, ke majelis taklim, ya kah? Bergaul dengan mereka, pasti di situ yang baik. Itu buah yang baik. Bila ada orang berbuat baik, lakukan saja kebaikan itu. Kalau ada seorang ulama memberi nasihat, ikuti, nggak usah menolak, terima langsung, jangan menolak. Guru, ya benarkah tidakkah, benarkah tidak, benar tidak benar. Kapan bisa mengamalkannya kalau berdebat di pikiran kita sendiri, berdebat? Jadi kita ini dilarang berdebat dengan orang, satu, bahkan berdebat di pikiran kita susah-susah. Baik turuti yang sudah ada, yang sudah jadi. Pian baru beli TV lah, ada kalau dokumennya tuh, apanya namanya nih, surat petunjuk lo lah. Surat petunjuk itu pian bacai semuaan lah. Adakah pernah membacai surat petunjuk kecuali tukang servis?
Ya lah. Kalau kita nih membaca anu nih apa? Nang pentingnya aja lah. Nang kecuali ada masalah. Coba-coba buka buku petunjuknya ya lah sedikit ya kah? Itu aja lah. Nah, begitu juga Quran dan hadis. Nggak usah susah-susah membaca semuanya. Ya kah? Mempelajari metimat, nggak ada habis waktu lagi, Bian. Ini umur berapa sudah? 40, 50 udah umur, nggak ada waktu lagi. Nih ibu-ibu yang sudah umur berapa nah? Nah lagi di rumah menapuk anak, malam ditapuk abahnya. Mana ada waktu lagi? Nggak ada waktu lagi. Liang kubur maka sudah tersiapkan, ya lah. Nah, liang kubur. Apalagi caranya? Nih, cara yang dekat. Dekati akarnya. Akarnya itu apa? Allah. Orang-orang yang baik. Turuti ujar guru, selesai. Nang masaknya dimakan. Nanti manis sudah selesai dimakan saja. Nah, itu maksud saya. Kawai paham lah. Jadi karena kadang kita susah menilai. Ada palui. Aneh palui ulang nih lah. Ini supaya contohnya palui ulang nah kayak apa ya lah, ada contoh lain. Habis ini kita amalan. Palu ini mau mendekati perempuan makan bakso, ngajak makan perempuan. Rupanya kan makan bakso perempuan nih, Palu belum kawin kan? Kawinnya bekentut Palu nih perempuan tuh ya. Wah mantap juga lah. Jadi aja perempuan cocok juga. Kayak apa aja? Bau import juga lah. Barang import, wow jar ini nanti cocok bana juga iya kajar, wangi kajar perempuan tuh jadi jar paloi barang import itu kan barang import aja paloi wangi kajar si perempuan tuh anunya keciumannya tidak wangi kada bisa pak awet baunya juga tapak manuk perempuan langsung bakso di rumah paloi salah memuji bibahaya lah salah memuji maksud paloi memuji tapi salah maksud jadi perempuan kita di rumah, wanita istri-istri kita di rumah bisa salah maksud. Kita berbicara kepada istri kita bisa salah, istri kita berbicara maksudnya baik kepada kita juga kita bisa salah. Urusan itu urusan sedunia, bukan udin sedunia lagi tuh. Ini urusannya itu adalah urusan sedunia. Konflik suami istri itu sedunia tuh urusan. Jangan engkau perhatikan kayak apa cara menyelesaikannya. Itu sudah selalu terjadi. Lalu apa yang diperhatikan? Yang diperhatikan bagaimana kita mengatur hati kita menjadi baik. Bila hati kita baik, masalah itu hilang semuaan. Istri cerewet, karena hati kita baik, tenang aja kita melihat, alhamdulillah utusan Allah juga nang mama ini. Ya kah? Nah. Ya kah? Alhamdulillah ini pas momen mau bungasnya ading ko ni bila mamay itu tertawanya ya tertawa kada tawanya suami juga pemarah di rumah si perempuannya hatinya baik tenang aja lagi nya kopi ke bang ya jadi neng gini marah lah lagi anda bisa marah lagi atau bahasa lain malam ini perlu bangnya gerak aja jajan. Nah, ya om sudah, bibe. Nah, kayak apa bib? Marah lah lagi suami. Jar laki nih, macam bisa bana biniku nih orang kok marah loh biniku nih jar. Akhirnya si laki tuh umut memikirkan ilmu apa ding bisi ding jar. Nah, jadi jar nang bini punya ilmu baik hati aja hatinya baik. Jadi akhirnya si suami menuruti bagaimana cara baik hati. Bagaimana hati yang baik itu? Ada batang, ada buahnya. Duduk di aliran itu. Artinya kita bergaul dengan orang-orang baik. Ikuti nasihat guru, selesai. Kemudian hati kita jadi baik, jadi penurut. Kalau kita nih, bila itu sendiri, terimalah cahaya Rasulullah. Baca salawat itu menerima cahaya Rasulullah sebenarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena 10 kali tuh kebaikan hati kita ini dibalas oleh Rasulullah 10 kali. Faradallahu alaihi salam asyaratan.
10 kali Allah akan menjawab salawat kita itu. Maka itu cahaya Rasulullah, otomatis kita baik. Memandang orang lain, kita tidak lagi memandang buruk, baik terus. Melihat semut baik juga, kita kasihan semut, untung tidak aku diciptakan jadi semut. Nah itu berpikirnya. Tapi kalau orang buruk hati melihat semut, picik aja, semut ini mesti jalan nih, picik mati semut, apalah daya semut. Nah inilah kelebihannya, ya kah? Gunakan hati, perbagus hati, itulah akar masalahnya. Subhanallah, jam 10 mudah-mudahan kita mau mengamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.